want you to look at us. Get to Central Florida. Oh my God. I'm gonna get my family into that bunker. I know you will, son. Assalamualaikum guys, come back with me, Kurang Sukses. Ya, kali ini Mimin akan rangkum plot film yang mungkin sudah kalian tunggu-tunggu. Film ini berjudul Greenland tahun 2020. Film ini rencana rilis pada akhir Juli kemarin, namun karena adanya pandemi, mungkin penayangannya ditunda. Film ini dibintangi oleh aktor yang bernama Gerard Butler, yang mungkin kalian gak asing lagi dengan orang ini. Oke, film ini menceritakan tentang kembalinya komet yang pernah memusnahkan zaman dinosaurus di masa lampau. Sebuah keluarga berjuang mencari tempat lindung dengan sisa waktu 2 hari saja. Oke, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja genjot ke plotnya. Film dibuka dengan seorang arsitek yang bernama John. Beberapa waktu terakhir, John merasakan hal-hal yang gak enak dan membuat pekerjaannya menjadi kacau. Akhirnya, John memutuskan pulang untuk menemui keluarganya. Di Greenland, tepatnya di Homeland, John menghabiskan banyak waktu dengan keluarga. Di sana ada istrinya yang bernama Alice dan putranya yang bernama Nathan. John sangat menyayangi putranya, Nathan. Di sisi lain, John juga selalu khawatir karena putranya yang berumur 7 tahun itu menderita diabetes. Sebuah alat infus menempel di pinggangnya, dan itu pun harus diisi ulang 3 kali sehari. Nathan juga bertanya, sampai kapan ia harus seperti ini? Sorenya, sebuah media berita menyiarkan bahwa komet Claire yang seharusnya mengorbit memutari bumi tiba-tiba saling bertabrakan dengan komet lainnya. Hal itu membuat pecahan komet terpental menuju bumi, dan komet Claire yang merupakan komet terbesar ternyata berubah arah dan diperkirakan akan menabrak bumi. Awalnya, John dan istrinya cuek-cuek aja melihat berita itu. Esok harinya, John dan Nathan pergi jalan-jalan ke mall. John heran melihat orang-orang yang sedang menatap langit. Ternyata ia melihat sekelompok pesawat jet yang sedang memantau sebuah komet yang akan menembus atmosfer. John kemudian melanjutkan belanjanya bersama anaknya. Di sela mereka belanja, tiba-tiba John mendapat panggilan dari Badan Keamanan Amerika. John diberi info bahwa ia dan keluarganya terpilih untuk melakukan penerbangan menuju pengungsian. Mereka disuruh pergi ke bandara secepatnya. John dan Nathan langsung bergegas pulang ke rumah. Di tengah jalan, John melihat semua orang yang telah berbondong-bondong pergi ke bandara. Sesampai di rumah, John melihat tetangganya yang berkumpul menyaksikan berita. Berita menyiarkan bahwa sebuah komet berhasil menembus atmosfer dan akan menabrak bumi dalam waktu 4 detik lagi. John dan orang-orang menghitung mundur detik-detik jatuhnya komet itu. Selang beberapa detik, mereka merasakan getaran yang luar biasa. John langsung keluar untuk memastikan. Tiba-tiba hempasan angin melemparnya. Semua orang panik. Ia pun melihat berita kembali, dan berita itu menyiarkan bahwa batu meteor raksasa itu mendarat di daerah Florida. Serangan meteor selanjutnya diperkirakan akan mendarat di Greenland dalam waktu 36 jam ke depan. Badan Keamanan Amerika pun kembali menelponnya untuk segera merapat ke bandara. John mendapatkan sebuah kode barcode yang digunakan untuk tiket pesawat. Di sela kepanikan, John dan keluarganya pun bergegas berkemas-kemas menuju bandara. Saat ia keluar rumah, ia melihat gelombang api raksasa di atas langit. John pun akhirnya berangkat. Namun semua tetangganya memohon kepadanya agar mereka ikut dengannya. Namun John terpaksa meninggalkannya karena pihak keamanan hanya mengizinkan 3 orang saja dalam satu barcode. Di tengah jalan, John melihat seluruh kota yang kacau. Semua orang menjarah makanan di mall. Saat mereka hampir sampai, kondisi jalanan macet total. John dan keluarganya pun terpaksa berjalan kaki menuju bandara. Sesampai di bandara, John melihat ribuan orang yang saling rebutan untuk memasuki bandara. Petugas di sana hanya mengizinkan orang yang mempunyai barcode saja. John dan keluarganya pun langsung menunjukkan barcode itu dan mereka pun masuk. Petugas di sana juga memasang mereka gelang yang digunakan untuk syarat naik pesawat. Sesampai di dalam pesawat, mereka mendapatkan masalah. Cairan infus yang digunakan untuk menyuplai Nathan tertinggal di mobil. John pun terpaksa harus kembali mengambilnya. Ia diberi waktu 1 menit oleh petugas karena pesawat akan segera berangkat. John pun keluar bandara untuk mengambil infus anaknya. Di sisi lain, Alice kebingungan karena John tak kunjung kembali. Alice mendengar bahwa pesawat akan segera terbang. Karena panik, Alice langsung pergi ke ruang monitor dan meminta petugas untuk menunda penerbangan.
Namun sayangnya petugas itu tak bisa membantunya. Alice pun terpaksa harus turun dari pesawat untuk mencari John. Di sisi lain, John telah kembali ke bandara, namun ia kebingungan mencari Alice. John kemudian diarahkan petugas untuk segera menaiki pesawat. John mencoba menghubungi Alice, namun sinyal HP-nya trouble. John meminta petugas untuk kembali membuka gerbang pesawat. Akhirnya gerbang pun dibuka oleh petugas. Namun John melihat bahwa semua orang telah menerobos pagar dan pergi menuju pesawat. Salah seorang warga ada yang membawa senapan. Akhirnya para tentara terpaksa menembaki para warga yang menerobos masuk itu. Suasana tiba-tiba berubah menjadi kekacauan. Salah satu tentara yang sekarat sengaja menumpahkan bahan bakar pesawat. Akhirnya di sela baku tembak pesawat itu meledak. John langsung pergi menemui salah satu petugas untuk menanyakan keluarganya. Namun petugas itu menjelaskan bahwa Alice dan Nathan telah izin pergi keluar pesawat. Di sisi lain, Alice dan Nathan pergi kembali ke mobil. Alice melihat bahwa tubuh Nathan mulai melemas. Alice pun segera pergi mencari obat dan meninggalkan sebuah surat di mobil. Di sisi lain juga, John berdesakan keluar dan kembali menuju mobil. Ia menemukan sebuah surat dari Alice. Alice memberitahunya bahwa dirinya pergi menuju rumah ayahnya yang ada di Greenland. John pun sangat terpukul dan khawatir karena meteor terbesar akan mendarat di Greenland besok. Di sisi lain, Alice pergi ke swalayan untuk mencari obat. Ia melihat bahwa toko itu telah dijarah orang-orang. Setelah Alice mencari obat, tiba-tiba para perampok bersenjata menembaki orang-orang. Perampok itu menjarah uang dan makanan di sana. Tetapi untungnya Alice dan Nathan berhasil selamat. Alice langsung meminta tumpangan kepada sepasang kekasih yang tak dikenal. Di sisi lain, John melihat ratusan komet raksasa yang OTW menuju bumi. John heran karena melihat sekelompok orang yang malah berfoya-foya di situasi ini. Melihat komet yang makin mendekat, John akhirnya mencari tumpangan kepada seorang supir truk yang sedang menuju Greenland juga. Di dalam truk, John juga berkenalan kepada beberapa orang dari Florida. Di sisi lain, Alice mendapatkan masalah. Sepasang kekasih yang memberinya tumpangan itu tahu bahwa Alice dan Nathan mempunyai gelang tiket pesawat. Salah seorang pria memaksa Alice untuk turun dan merebut gelangnya. Mereka pun membawa Nathan pergi ke bandara. Alice ditinggalkan di jalan dan ia merasa kebingungan. Di sisi lain juga, John tiba-tiba diserang oleh orang-orang di dalam truk. Orang-orang menyerang John karena menginginkan kode barcode di HP John. Mereka semua adu jotos sampai truk yang ditumpangi mereka terguling. Untungnya John selamat dan akhirnya ia berhasil membunuh beberapa orang yang menyerangnya. John pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di sisi lain, Alice melihat bahwa beberapa batu meteor semakin mendekat. Di saat bersamaan, Alice ditawari tumpangan seseorang untuk menuju bandara. Alice pun sangat bersyukur atas tumpangan ini. Di sisi lain juga, Nathan dibawa menuju pesawat oleh dua kekasih tak dikenal itu. Mereka langsung menunjukkan gelang milik Alice dan Nathan. Merasa diculik, Nathan pun memberitahu para petugas bahwa mereka bukanlah orang tuanya. Petugas pun hanya mengamankan Nathan. Petugas itu juga melihat bahwa Nathan sangat lemas. Nathan pun dibawa petugas menuju tenda medis untuk dirawat. Di sisi lain, Alice akhirnya sampai ke bandara dan mulai mencari Nathan. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu kembali. John akhirnya sampai ke kampungnya. Ia melihat bahwa langit-langit dipenuhi meteor raksasa yang sedang menuju bumi. John langsung membobol rumah tetangganya dan ia kemudian menyalakan TV. Berita menyiarkan bahwa meteor yang mendarat tidak seperti yang telah diprediksikan. Ternyata tak hanya di Greenland, semua negara juga porak-poranda terserang meteor itu. John merasa bahwa percuma ia melakukan penerbangan dan mengungsi di tempat lain jika meteor menghujani seluruh dunia. Akhirnya John pergi ke rumah mertuanya untuk mencari Alice. Sampai di sana, John hanya melihat mertuanya yang sedang berjudi. John langsung menjelaskan semua apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Alice dan Nathan akhirnya sampai di terminal Homeland dan kemudian menghubungi ayahnya melalui telepon rumah. John dan mertuanya langsung menyusulnya dan akhirnya mereka bertemu kembali. John sangat bahagia melihat Alice dan putranya yang masih selamat. Mereka kemudian kembali ke rumah dan mulai bingung dengan apa rencana selanjutnya. Di saat bersamaan, mereka tak sengaja melihat berita, yang mana berita itu menyampaikan bahwa ada bunker rahasia khusus tokoh-tokoh penting di balik perbukitan Greenland.
Bunker itu sengaja dirahasiakan karena kapasitas bunker yang terbatas. Akhirnya John dan keluarganya memutuskan pergi ke bunker itu. Namun mertuanya memilih untuk tetap di rumah saja karena mengingat ia juga sudah tua. Di sisi lain, batu meteor raksasa kembali menghantam dan mereka pun bergegas pergi menjauh. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihujani oleh batu meteor. Mereka pun memutar mobil dan bergegas pergi mencari perlindungan. Mereka pergi melewati jalan tembusan dan berlindung di bawah kolong jembatan tol. Mereka melihat bahwa separuh Greenland pun rata dengan tanah. Akhirnya mereka pergi menuju tujuan terakhir, yaitu bandara. Saat itu sebuah pesawat wali kota akan pergi terbang. John langsung menerobos pagar dan mengendarai mobilnya di lintasan pesawat. Melihat mobil di depannya, seorang pilot pun menunda penerbangan. John pun meminta pilot itu untuk membawanya dan keluarganya. Singkat cerita, sang pilot pun mengizinkannya dan pergi melakukan penerbangan menuju bunker rahasia. John melihat bahwa seisi pesawat hanya berisi tokoh-tokoh penting saja. Di tengah penerbangan, pesawat tiba-tiba terguncang. John melihat bahwa meteor raksasa ketiga telah menabrak Greenland. Gelombang ledakan itu membuat pesawat hilang kendali. Pesawat pun hilang kendali dan pilot pun terpaksa mendaratkannya di tengah pegunungan. Untungnya semua awak selamat, namun sayangnya pilot itu tewas. Pilot itu sempat memberitahu lokasi bunker itu. Mereka pun menemukan bunker itu dan mereka pun diantar ke dalam bunker. Saat mau masuk, mereka melihat meteor Clark yang sedang menuju bumi. Petugas menyuruh mereka berlari ke dalam secepatnya. Gelombang ledakan itu sangat luar biasa. Untungnya mereka berhasil berlindung ke dalam bunker. Guncangan dahsyat pun terasa. Beberapa hari kemudian, Sin pun memperlihatkan kehancuran seluruh permukaan bumi. Akhirnya, meteor yang pernah memusnahkan zaman dinosaurus itu kini telah memusnahkan umat manusia. Bunker pun dibuka dan film pun ditutup dengan selamatnya beberapa kelompok orang saja, termasuk John dan keluarganya.